Hai kalian para pejuang perasaan, bagaimana perjuangan kalian menghadapi keadaan? Semoga dapat menggiring ya ke tahap pendewasaan. Semangat kalian! Judul pada episode kali ini adalah Insecurity. Nah, kalian nih, para generasi Z khususnya, pasti gak asing dengan kata insecure. Bener kan? Nah, tanpa lama-lama lagi, yuk kita bahas lebih tuntas mengenai insecurity. Yang pertama, apa sih insecure itu? Jadi, insecure itu adalah keadaan nih, dimana kita sedang merasa di posisi terendah dalam suatu hal. Misalnya kayak gimana sih? Nah, ada contohnya ketika kalian berada di posisi lagi gak punya duit nih. Terus, kalian ngeliat orang-orang sekitar kalian, entah teman kalian, sahabat kalian, teman kalian, memiliki uang yang dibilang cukup lah. Nah, lalu ketika kalian merasa, aku kayaknya orang yang paling gak punya duit di sini, orang yang paling miskin mungkin di antara teman-teman aku. Nah, disitulah rasa insecure itu muncul. Jadi di sini insecure itu bakal terjadi ketika memang kita sedang merasakan ada di posisi paling rendah di suatu hal tertentu yang menyesuaikan dengan keadaan kita. Nah, terus biasanya apa sih kalau yang umum terjadi? Insecurity seperti apa yang sering banget nih terjadi khususnya di kalangan remaja masa kini? Sering kita lihat ya, entah itu di sosial media atau orang-orang sekitar kita, banyak sekali yang merasa insecure. Kalau di posisi cowok nih biasanya paling sering ngerasain insecure tentang hal finansial. Mungkin karena masa depan mereka itu adalah fokus terhadap finansial, kemudian dimana ketika mereka ada di posisi titik terendah dalam hal finansial, keinsecurity-an itu akan muncul. Begitu juga para cewek ya, biasanya kalau kita temuin banyak banget nih, ada nih kalau kita temuin di sosial media aja, yang paling sering itu kita ngeliat nih, wah mereka cakep-cakep banget ya, entah itu glowing, mereka punya everything untuk diliatin ke semua orang, terus kita ngerasa insecure. Aku kok gak secantik dia ya, aku gak secakep dia gitu. Terus insecurity itu muncul dengan sendirinya. Bener nih, pasti cewek-cewek pasti sependapat nih sama aku, karena aku juga merasa seperti itu. Ya, kita satu pendapat ya. Dan lalu gimana sih cara kita biar kita bisa memaintain dengan baik insecurity ini, agar keinsecurity-an ini tidak terus-menerus berada di dalam diri kita? Yo, aku bakal kasih beberapa tips yang mana bakal bisa banget untuk ngebantu kalian mengatasi rasa insecurity. Dan kemarin aku sempat untuk berbincang-bincang nih dengan beberapa teman aku mengenai insecure. Jadi memang banyak banget ya dilihat dari berbagai aspek. Tapi di sini aku udah nyimpulin menjadi beberapa poin aja yang mana bisa kita tangkap bersama dan kita bisa lakuin untuk kedepannya. Lalu apa sih tipsnya? Ada 6 di sini dan aku akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu percaya diri nih atas potensi yang kamu punya. Jadi apapun itu, siapapun kalian, aku yakin pasti semuanya itu akan memiliki yang namanya passion dan talent. Dan kalian harus percaya diri dengan itu, dengan apa yang kalian bisa saat ini, apa yang kalian mampu lakukan, sehingga keinsecurity itu bisa terminimalisir. Jadi di sini kalian harus percaya diri ya. Kurangin yang namanya gak pedean, gak apa-apa. Kalian tuh punya potensi yang harus dikembangkan. Ya harus kalian tunjukkan kepada orang-orang. Ada baiknya jika potensi kalian bisa kalian manfaatkan dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar juga buat orang lain. Lalu kita pindah ke topik kedua, ke poin kedua, yang mana
kita harus bersyukur nih. Tentang bersyukur ini kayaknya ada kaitannya juga ya dengan love self yang udah kita bahas waktu itu. Dan bersyukur di sini kita harus kurangin lah untuk membandingkan diri kita sama orang lain atas pencapaian orang lain. Karena semua orang itu bakal punya waktu yang berbeda dan pencapaian yang berbeda juga. Jadi kalian cukup untuk merasa bersyukur atas apa yang kalian miliki saat ini, apa yang telah kalian capai saat ini, syukurilah. Karena di situ Tuhan akan menambah nikmat kalian kalau kalian bersyukur. Kurangi yang namanya membanding-bandingkan diri, karena itu akan menumbuhkan rasa insecurity, dan itu gak baik buat kamu. Lalu yang ketiga, tentunya gak bakal lupa, ini bakal kita selalu lakuin, yaitu love self. You have to deserve better for yourself. Jadi kamu harus tetap sayang sama diri kamu. Kamu itu gak buruk, kamu itu gak jelek, kamu itu bukan orang yang gak baik di dunia ini. Semua orang itu baik kok. Tinggal bagaimana kita itu dapat menghandle itu semua dengan baik. Jadi semua orang itu memiliki suatu kebanggaan sendiri. Jadi jangan heran kalau misalkan memang ternyata banyak sekali ya yang mungkin lebih sukses di jalannya, atau mereka yang lebih bagus pencapaiannya dibanding kita. Jangan khawatir, tetap berusaha atas diri kalian dan tetap love self. Bagaimanapun itu, kalian berhak mendapatkan yang terbaik buat diri kalian. Lalu yang keempat, gak perlu dengerin ocehan orang lain. Di sini masuknya adalah kritik ya, atau mungkin bisa dibilang sesuatu yang bikin kita down. Kita kurang-kurangin deh. Boleh kita satu waktu mungkin ngambil itu sebagai pelajaran aja, tapi jangan keseringan, karena ini secara mental juga gak baik ya. Kalau kita terus-terusan dengerin celaan orang, hinaan orang lain, kecuali kalau kamu memang udah benar-benar kuat secara mental, kamu baik banget untuk mengambil kritikan orang lain lalu menerapkan kepada diri kamu agar kamu bisa menjadi lebih baik lagi. It's okay. Tapi ketika kamu memang belum sanggup untuk menghadapi atau menerima kritikan itu dalam tempo yang sering, mending jangan, kurangi aja, minimalisir sebisa mungkin. Cukup ambil yang sewajarnya, gak usah berlebihan terhadap diri kamu. Itu bakal nyiksa kamu soalnya. Jadi kita mendengarkan masukan orang lain yang bisa membangun diri kita, menjadi kita lebih positif lagi, bukannya malah down. Jadi jangan salah kaprah ya terhadap pernyataan ini, karena memang banyak yang beranggapan kalau ya kan kita dikasih kritikan biar baik. Iya, tapi mungkin ada beberapa orang yang mereka belum terbiasa dengan kritikan tersebut, lalu yang ada malah down, kemudian overthinking, dan itu berefek di kehidupan mereka. So ini kurang baik ya. Jadi sesuaikan aja porsinya terhadap diri kalian. Tetap masukan dari orang lain itu juga perlu, tapi hanya kalian yang tahu seberapa besar atau seberapa banyak porsi yang harus kalian ambil ya ketika mendengarkan masukan dari orang lain. Dan yang kelima itu menyibukkan diri nih dengan berbagai aktivitas. Jadi cukup lakuin aja apa yang kalian suka selama itu positif. Lakuin semua kegiatan yang kalian anggap itu bisa menghasilkan suatu karya atau bisa menghilangkan kepenatan kalian, menghilangkan kebosanan kalian ya, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Silahkan lakuin sesering mungkin, sibukkan diri kalian agar ke-insecurity kalian itu berkurang. Karena dengan adanya waktu untuk menyibukkan diri seperti ini akan membuat pikiran kalian teralihkan terhadap aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan, dan itu bakal berdampak positif ya, karena kalian bakal mempunyai plan yang lebih besar lagi untuk selanjutnya gitu. So yang terakhir itu ubah mindset kita.
Jadi mulai sekarang ayo berpikir bahwasanya insecurity itu memang bakal tumbuh, bakal dirasain semua orang, tapi itu hanya fase sesaat yang mungkin kita harus lewatin, apalagi di tengah proses pendewasaan seperti sekarang ini. Jadi buat kalian, kalau perlu khawatir buat yang namanya insecure, semuanya berhak insecure, semuanya pernah insecure, tapi kalian gak boleh buat yang namanya menjadikan insecure itu sebagai patokan hidup kalian. Apalagi sampai bikin down, overthinking, mengganggu kegiatan kalian, mengganggu kehidupan kalian, sehingga kalian tidak dapat menikmati makna hidup yang sebenarnya. Hidup itu sebenarnya berwarna banget ya, tapi terkadang memang kita sendiri yang mempersulitnya, kita yang bikin rumit semua itu. Nah, jadi itu tadi 6 tips yang bisa kita lakuin nih buat menghandle insecurity kita saat ini. Dan mungkin aku bakal simpulin dikit tentang poin-poin yang udah aku jabarin tadi, tentang cara untuk meminimalisir insecurity ya terhadap diri kita. Yang pertama yaitu percaya diri atas siapa diri kamu. Yang kedua, bersyukur atas apa yang kamu miliki sekarang. Yang ketiga, love yourself. Yang keempat, gak perlu dengerin ocehan orang lain. Yang kelima, menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas. Dan yang terakhir adalah mengubah mindset kita. Jadi itu untuk materi podcast kita kali ini. Dan aku harap setelah mendengarkan podcast ini, kalian lebih bisa lagi untuk handle pemikiran kalian agar lebih berpositive thinking ya dalam segala hal. Kurangi insecure-nya udah dulu ya kan. Cukup lihat diri kalian sudah mencapai, kalian sudah mendapatkan hal yang banyak hari ini. Jadi jangan sia-siakan itu, tetap semangat, dan jangan lupa buat selalu berusaha dan berdoa atas setiap usaha kalian, agar kalian nantinya bisa menjadi seseorang yang bermanfaat buat orang lain. Yeah, maybe that's all from me. If I have some mistakes, I just sorry. Dan see you on next podcast. Bye bye.